first I will explain you in Indonesia biar lebih gampang. Mumet pakai bahasa Inggris terus-terusan. Oke, yang pertama, ketika kalian memperhatikan ini, kalian akan mendapatkan berbagai banyak data diri tentang tokoh yang ada di sini, meskipun dia kartun ya. 1. Nama, asal atau tempat tinggal, kemudian berbicara dalam bahasa Inggris, profesi, kemudian tempat di mana dia bekerja, apa yang dia lakukan, dan lain sebagainya. Ada yang dia sukai, ada yang tidak, kemudian apa yang dia inginkan, dan lain sebagainya. Ini adalah cara memperkenalkan diri yang paling sederhana. Tidak ada data yang sangat spesifik di sini. Nomor HP, email, ataupun dia hanya mengatakan I live in Canada. Dia nggak menyatakan I live in Jalan Kenari Street, number bla bla bla, enggak. Karena data diri itu privacy. Oke, next. Apa yang kamu temukan di atas? Nah, ini seperti yang kita sudah sampaikan. Pada intinya memang ini. Kalau dalam introduksi yang paling penting tuh ini. Ada giving personal information, name, age, status, school, bla bla bla. Ada opening, ada greeting. Oke. Self-simple introduction, aduh, videonya nutup ya. Pada intinya kalian tahu lah kalau tentang introduksi itu di sederhana. Ada opening, kemudian ini urut-urutannya yang harus kalian tahu, kemudian ada closing. Tujuannya kita skip aja. Kemudian general info ya, ini yang paling mungkin untuk kalian berikan. Termasuk kalian itu bisa apa, kalian punya pengalaman apa, masih hal-hal yang bersifat umum. Jangan yang sangat spesifik, nomor HP. Oke, selanjutnya congratulation dan compliment. Ini pada intinya bagaimana kamu menyampaikan ucapan selamat. Congratulation itu ucapan selamat, compliment itu pujian yang mengikuti kata selamat. Ini expression jadi of congratulation. Congratulation itu bukan hanya sekedar good job, wow great, good of you, atau semacamnya lah, fantastic. Itu nggak cuma sekedar itu, tapi ada juga seperti ini, I would be the first to congratulate you on bla 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 bla. Tapi ini biasanya untuk yang lebih formal. Kalau cuma dengan teman-teman saja, kalau mungkin kalau bahasa kita, weh dan keren banget kamu, nah, kayak gitu. Atau weh lo kok bisa ya, nah, itu hal-hal yang semacam itulah. Nah kemudian respons, maaf ini karena strukturnya jadi belok ini. Response tentu thank you, itu yang pasti. Bisa I'm glad you think so, saya senang kamu berpikir hal sama, atau kamu senang ternyata kamu mengiyakan. Oh actually it's nothing special, wah sok-sokan nih, wah nggak ada yang spesial kok, biasa aja, dan lain sebagainya. Yes. Kemudian compliment ini sebenarnya pujian. Jadi di sini ada situasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan masih banyak lagi. Jadi pujian yang diberikan kepada seorang untuk kondisi-kondisi tertentu. Ada yang lagi habis potong rambut, itu yang nomor pertama. Nomor kedua itu kakak perempuanmu nyetir dengan baik. Kemudian ada yang handle a problem successfully, ada yang menyelesaikan masalah, ada yang dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat. Dan kalau ini tanpa congratulate pun bisa. Contoh untuk yang nomor 1, your hair is so fantastic, you're really good with that style, umpamanya. Rambutmu bagus banget, kamu cocok loh pakai model kayak gitu. Itu bisa. Oke. Dan seterusnya ya. Membedakan antara congratulation, mengucapkan selamat, dengan memuji. Congratulasi atau ucapan selamat itu diberikan untuk seseorang yang mendapatkan sebuah penghargaan atau prestasi atau mendapatkan sesuatu atas usahanya. Sedangkan compliment itu diberikan pada biasanya untuk mengikuti, atau ada seseorang yang memiliki suatu hal yang luar biasa, kemudian dia memuji karena kekaguman, atau hanya untuk sekedar basa-basi juga bisa. Oke, sekarang ekspresi intention atau menyampaikan apa yang ingin kamu lakukan.
Kalau kamu mau melakukan sesuatu, nah kamu menyampaikannya dengan ini, expression of intention. Kamu pergi kemana, kamu berencana mau apa hari ini, nanti sore, dan lain sebagainya. Oke. Yang paling jelas rumusnya dua ini saja. Ada banyak sih sebenarnya, tapi kita fokus ke dua ini aja. Pertama. Yang kedua, kalian harus membenarkan ada be, itu maksudnya to be, going to, dengan simple verb, dengan would like, dengan simple verb. Biasanya yang paling kalian bingungkan adalah going to sama would like. Sesuatu yang akan kamu lakukan dalam jangka waktu dekat, saya pasti akan lebih menggunakan going to dan jelas kapan mau dilakukannya. Tapi ketika sesuatu yang akan kamu lakukan itu masih dalam, kamu akan melakukannya tapi belum ada kepastian kapan, atau masih agak jauh, atau tahap rencana yang akan kamu lakukan, maka saya lebih prefer untuk menggunakan would like to. Itu bagaimana cara saya membedakannya. Jadi kalau I'm going to deliver you the next materials, saya akan memberikan kamu materi berikutnya. Bentar lagi mau akan saya kasih, makanya saya pakai I'm going to. Tapi I would like to deliver you, itu juga bisa. Jadi susah sih untuk membedakan, tapi saya pribadi personally saya lebih memilih seperti itu. Ini contoh anunya, let's do something together. Oh, that's great. What about hiking? Jawabannya ada di bawahnya ya. Bayu, or we could go together for cycling. But I've prepared with my hike stuff. We can go to the small hill like Langran Hill maybe. So we are going to hike at Langran, right? I'm fine with that. We are going to the place by bicycle. Oke, itu tadi ya. Sekarang kita langsung ke descriptive text. Ini nanti juga saya akan menjelaskan tentang descriptive text concernly in describing the place ataupun tourism. Sebenarnya kalau kalian sudah tahu core-nya ataupun intinya, itu sama wae, podo wae, sama aja. Yang namanya deskriptif ya seperti itu. Tapi memang ada dikhususkan deskriptif ke personal, deskriptif ke suatu benda, deskriptif ke suatu tempat, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya deskriptif itu akan membuka ke segala hal jenis teks sebenarnya. Kenapa? Deskriptif menerangkan sesuatu, memberikan gambaran sesuatu sebelum menjelaskan lebih detail akan sesuatu. Jadi itu kenapa deskriptif teks itu paling pertama dan paling kompleks. Oke. Menggambarkan sesuatu sehingga kita dapat menggunakan gambaran imajinatif untuk sesuatu yang belum pernah kita lihat. Jadi dengan deskriptif itu untuk sesuatu yang belum pernah kita lihat aja kita sudah bisa dapat gambaran. Tapi kalau kita sudah tahu ya kita hanya mendapatkan sajian informasi yang lebih detail. Informasi secara umum ya. Kalau yang informasi berdasarkan ilmiah itu nanti ada lagi. General structure-nya atau general struktur secara umumnya itu diidentifikasi dulu ini apa, namanya apa, tempatnya apa, atau terbuat dari apa, atau yang hal-hal informasi umum yang bisa disajikan. Kemudian secara deskripsi, consists of the word, terdiri dari kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang menyampaikan kepada kita tentang objek tersebut, manusia ataupun hewan, benda hidup atau benda yang tidak hidup, kemudian karakteristiknya, warnanya, gerak-geriknya, habitatnya, fungsinya, dan semua yang terkait. Oke. Karakteristiknya dari tes deskriptif ini adalah biasanya dia paling banyak menggunakan present tense dengan atributnya. Kenapa saya mengatakan dia paling banyak? Karena in general, kalau kita memberikan gambaran sesuatu, maka kita menyampaikan dengan kalimat yang tidak ada batasan waktu. Dan simple present tense hanya satu-satunya kalimat dalam bahasa Inggris yang tidak memiliki batasan waktu. I eat chicken. Saya makan ayam. Itu bisa kapan aja. Itu bisa kamu lakukan kapan aja. The rose is red. Bunga mawar warnanya merah. Kapan? Ya memang dari dulu warnanya merah. Dan secara umum dia warnanya merah. Hal-hal yang seperti itu. Kemudian descriptive text focus only on the object. Hanya fokus pada objeknya saja. With a good diction and language. Dengan pilihan diction itu diksi atau diction itu pilihan kata yang baik
dan bahasa yang baik. Jadi penyampaiannya juga nggak asal-asalan, nggak sembarangan, tapi juga menggunakan bahasa yang baik. Descriptive text completed by disempurnakan dengan describing, numbering, classifying, ada klasifikasi dan pengkhususan. Kemudian linking verb, kata penghubung, but, also, and, bla bla bla. Adverb, kata keterangan tempat, keterangan waktu, dan lain sebagainya. Oke, sebanyak ini. Ini contohnya. Kalian di sini bisa temukan banyak. Kapan dia lahir, di mana dia lahir, tanggal berapa, di apa yang sudah dia dapatkan. Paragraf kedua menarik. Dia itu cantik, dia itu tinggi, dia itu berkulit putih, matanya biru, hidungnya mancung, dan lain sebagainya. Oke, itu. Sekarang selanjutnya, announcement. Salah satu bagian yang cukup penting. Kenapa? Karena next kalian juga akan dituntut untuk bisa menyampaikan sebuah pengumuman dengan bahasa yang baik. Kalau umpamanya kita di kelas, kalian akan saya minta paling satu persatu atau mungkin randomly saya akan minta kalian untuk menyampaikan pengumuman di depan kelas, karena itu akan melatih, selain melatih mental juga melatih kalian dalam berbahasa Inggris. Oke, ini contohnya. There will be a holiday camp next month. All schools must join. Bla 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 bla. Ini bisa dijelaskan. Kemudian apa yang kamu temukan? Nah ini semuanya ada di sini. Opening, detail informasi, waktu, tempat, tanggal, siapa yang akan terlibat atau siapa yang akan hadir, kemudian kontak personnya siapa. Oke, ini yang tadi juga sama. Kemudian 2 contoh dalam announcement. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Semoga ini bisa membantu kalian untuk mereview yang kemarin. Besok kita akan masuk ke materi yang baru. Dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.